Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu semuanya, semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kesempatan kali ini Vicky Tanaka akan membawakan sebuah kisah mistis lagi, yang mana kisah ini dialami oleh seseorang yang menjadi penjaga malam di salah satu perumahan mewah. Kala itu, saya Nurdin mendapatkan sebuah pekerjaan untuk berjaga di salah satu perumahan mewah yang berada di Cilengsi. Bukan sebagai satpam sebagaimana mestinya, namun saya lebih ke seperti penjaga yang berjaga di saat malam hari saja. Waktu itu saya mendapatkan pekerjaan ini dari salah satu teman saya yang sebelumnya berjaga juga di sana. Namun dikarenakan ia sakit keras, ia pun akhirnya menghubungi saya untuk menggantikan posisinya. Karena dipikirnya daripada orang lain lebih baik memberikannya kepada saya, yang kala itu memang sedang menganggur. Saya pun menyanggupinya. Setelah dipikir-pikir pun untuk mengisi kekosongan dan buat tambah-tambahan. Sebelum masuk bekerja, saya disuruh menghadap ke kantor pemasaran properti tersebut, yang lumayan jauh jaraknya dari tempat tinggal saya. Setelah sampai di kantor tersebut, saya pun langsung disuruh menghadap ke pimpinan. Saya waktu itu ketika di dalam kantor, ya seperti di briefing formal saja, seperti jam berapa datang dan jam berapa selesai berjaga. Lalu saya diberikan akses untuk mengecek ke dalam bangunan dan diberikan kunci serta satu buah HT yang digunakan jika kondisi dalam keadaan darurat saja, seperti ada maling atau hal-hal yang mencurigakan bisa langsung menghubungi pihak yang berwajib. HT tersebut sebelumnya memang sudah terkoneksi ke jaringan pihak kepolisian. Ya maklum, perumahan kelas-kelas masa nggak pakai pengamanan double. Sebelumnya, perumahan yang akan saya jaga ini adalah perumahan yang masih terbilang baru. Belum ada penghuninya sama sekali, namun memang sudah ada beberapa yang sudah membokingnya. Perumahan itu berisi 14 unit saja dengan luas 1/4 hektar. Lalu saya pun diberitahukan untuk tidak ke belakang rumah nomor 14. Saya pun yang penasaran akhirnya menanyakan alasannya. Saya takut ada sesuatu yang berharga atau sesuatu yang sensitif. Bukan katanya. Di belakang rumah nomor 14 itu ada sebuah sumur yang belum ditutup dan tidak ada penerangan untuk area belakang. Ya, hanya sebagai antisipasi saja kata manajemen properti saat itu. Baiklah, besok malam Bapak sudah boleh berjaga. Kami pun menyiapkan pos di depan perumahan tersebut. Baik Pak, ujar saya menimpalinya. Sekarang silakan Bapak pulang dulu untuk persiapan. Baiklah Pak, ujar saya. Saya pun berjabat tangan dan langsung berjalan menuju pintu keluar. Dalam hati kecil saya seperti ingin tertawa rasanya. Cuma jaga malam, apa yang perlu disiapkan? Berjalanlah saya keluar kantor tersebut dan langsung menuju ke parkiran. Tak beberapa lama saya mendapati sebuah telepon dari teman saya. Gimana, sudah ketemu sama orang kantornya? Sudah, saya jawab. Oke lah kalau begitu. Telepon pun saya tutup sambil menstarter motor saya. Dalam perjalanan pulang timbul tanda tanya yang besar. Kenapa teman saya dan pihak properti seperti ingin secepatnya ada orang yang menjaga ya? Padahal itu kan rumah kosong. Kalaulah ada maling atau pencuri, apa juga yang bisa diambil? Aneh kata saya sambil berbicara sendiri. Jalani ajalah, yang penting saya dapat uang, kata saya. Ketika sudah sampai rumah, saya pun menyiapkan barang-barang yang akan saya bawa seperti sarung, senter, dan satu buah HT. Saat semua telah dalam tas, saya pun merebahkan diri, sekaligus mengisi daya mata dengan tidur. Lumayan lama saya tertidur, saya pun terbangun saat azan asar sudah dikumandangkan. Dengan wajah yang lengket dan penuh peliket, saya pun segera mengambil air untuk mencuci muka dan menunaikan kewajiban. Selesai dengan itu semua, ada panggilan dari ibu saya. Gimana, sudah diterima katanya. Sudah, saya jawab sembari mencari air minum. Nanti malam jaganya berdua apa sendirian? Sendirian, ujar saya. Lalu ibu saya pun menyiapkan makan sambil menerangkan wejangan-wejangannya. Ya, seperti nasihat dari orang tua ke anak. Kami pun menyantap makanan itu berdua. Setelah selesai, saya pun maghriban terlebih dahulu sebelum berangkat ke lokasi. Selesai dengan itu semua, saya mengambil tas dan berpamitan. Kenapa saya berangkat lebih awal? Karena saya sekalian ingin menjenguk teman saya yang memberikan pekerjaan ini terlebih dahulu. Sesampainya di depan rumahnya, saya pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam.
Saya pun masuk dengan niat menjenguk teman saya. Ketika saya dipersilakan, ternyata teman saya tidak sakit sama sekali. Ia mengaku hanya nggak kuat kena angin malam. Itu alasanmu saja, kata saya. Bener, Din. Kalau gitu temani saya berjaga dong malam ini. Enggak ah, biar dibayar pun saya tidak akan pernah mau. Mending di rumah, katanya. Ya sudah, kata saya. Kami pun berbincang-bincang menghabiskan jam. Tak terasa hampir 1 jam saya mengobrol. Saya pun akhirnya pamit. Sebelum pamit, ia mendekati saya dan menarik baju saya. Kalau nanti sudah berjaga, ucapnya, jangan keliling-keliling sampai ke belakang, katanya. Emang ada apa, kata saya. Sudah ikutin saja, jangan banyak bertanya. Sambil menaiki kendaraan, saya malah tertawa dan mengejeknya. Dari dulu selalu saja penakut, kata saya kala itu. Ia pun meringis dan menyonyorkan bibirnya. Seakan ia mengolok untuk mencairkan suasana. Ya udahlah, saya duluan ya. Saya pun sambil menarik gas motor masih saja tetap menertawainya. Sudah agak jauh meninggalkan rumah teman saya, lah kok saya malah jadi penasaran. Saya waktu itu emang orangnya bangor sekali. Tengil kalau bahasa kirinya sekarang. Saya cuma senyum-senyum saja, masih tetap menertawakan teman saya. Ketika sudah 20 menit saya menaiki motor, akhirnya sampailah saya di sana. Oh, saya berkata, pantaslah kalau ia takut. Perumahan itu tidak ada yang diberi lampu, selain lampu jalan komplek. Saya pun memasuki area tersebut dan membuka pintu pos di sana. Sambil sedikit berbenah, saya dikejutkan dengan seorang bapak berpakaian safety menghampiri saya. Bagi udut Kang, katanya. Saya pun memberinya, lalu kami pun ngobrol di situ. Lalu ia melanjutkan ceritanya. Jika ia adalah tukang yang bekerja di sini dan diberikan tempat tinggal sementara di rumah nomor 14 ujung. Lah ini gimana? Info yang saya terima lain, di lapangan juga lain. Malah ada penunggunya, yaitu seorang tukang. Obrolan kami pun ngalor ngidul entah kemana-mana sampai saya membuat kopi biar durasinya tetap panjang. Lalu saya menanyakan ada berapa tukang di sini Pak, kata saya. Banyak katanya, cuman untuk di sini hanya kami bertiga yang nggak pulang, ucapnya. Ya udah Kang, dilanjut lagi jaganya. Saya mau ke sana dulu, katanya. Akhirnya saya pun harus sendirian di tengah tempat sunyi sepi ini. Saya seperti berdiri di depan cahaya. Karena cuma pos ini yang dipasang lampu, jadi untuk melihat ke arah depan kita harus menghidupkan senter terlebih dahulu. Jam berganti dan suasana pun semakin hening. Sayup-sayup saya mendengar orang sedang ngobrol tapi dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Ah, biarkan saja. Paling itu para tukang pungkas saya. Tak terasa hari sudah semakin pagi dan malam pertama saya berjaga sudah saya lewati. Saya pun langsung prepare untuk siap-siap pulang. Sebelum pulang, saya membersihkan tempat tersebut. Takut jika ada konsumen yang ingin menjenguk rumah tersebut malah menilai buruk citra perumahan ini. Sebelum saya beranjak pulang, ada sebuah mobil datang ke tempat saya berjaga. Ketika orang tersebut keluar dari mobilnya, ternyata itu adalah orang kantor pemasaran. Gimana Pak malam pertama di sini? Kata sekretaris perumahan ini kala itu. Ya, alhamdulillah lancar, kata saya. Semalam juga ada teman yang datang, tukang perumahan ini, katanya. Tukang? Dengan nada yang terkejut, ia menyela omongan saya. Iya, tukang. Katanya ia tinggal di rumah nomor 14. Pak, di sini tuh. Lalu tangan sekretaris itu ditarik oleh seorang pria yang juga bersamanya di dalam mobil. Maaf Pak, katanya, kami mau ke kantor dulu. Oh iya iya silakan, ujar saya. Selain kantor pusat, ada satu buah rumah yang dijadikan kantor atau rumah contoh. Lalu saya pun bersiap-siap pulang. Ketika sampai di rumah, badan saya terasa letih sekali, ngantuk dan lengket. Saya pun segera menyegarkan diri dengan mandi. Setelah itu ibu saya membuatkan saya telur dadar. Ngantuk sekali selesai makan. Mau tidur tapi masih pagi. Akhirnya saya pun pergi ke depan sekedar untuk menyeruput kopi sambil udut. Pada saat itu teringat gelagat Mbak Sekretaris tadi pagi. Ia seperti menutupi sesuatu. Saya jadi bertanya-tanya, namun dengan kebuntuan tanpa jawaban. Ah sudahlah, nggak usah dipikirkan, kata saya. Saya pun memilih masuk ke rumah dan beristirahat. Tak terasa senja pun sudah menghampiri. Padahal belum lama rasanya saya terpejam. Saya pun bangun dan membersihkan diri terlebih dahulu. Sebelum berangkat, tepat pukul 10 saya pun OTW dari rumah. Ini adalah malam kedua saya berjaga di sana. Suasana kala itu hening dan menyejukkan.
Ditambah lagi dengan dataran tinggi yang membuat hilir angin menyapu mata, seolah-olah mengajak untuk melanjutkan ke Pulau Bantar. Saya pun membuat kopi sekedar menghangatkan suasana. Tepat tengah malam, saya mendapatkan telepon dari teman saya yang kala itu saya kunjungi. Kami pun berbincang-bincang panjang sampai saat saya menceritakan seorang tukang tersebut, lalu teman saya mengatakan jika tidak ada tukang di sana. Dan awal-awal dulu ia berjaga juga didatangi oleh seorang yang mengatakan dirinya tukang. Pesan teman saya kala itu untuk jangan menanggapi siapapun, termasuk apapun yang ada di sana. Makin bingung saya dengan teka-teki di sini, tak berselang lama ada suara orang tertawa dari dalam perumahan. Saya pun menembakkan cahaya senter, namun tidak ada siapa-siapa sepanjang cahaya itu melesat. Lalu saya pun menggeserkan arah senter ke atas bangunan, seperti ada seseorang yang berdiri di atas karpot atau kanopi. Ketika saya arahkan kembali senter saya, sosok itu sudah menghilang. Ketika itu mulailah saya merasakan merinding di sekujur tubuh saya. Saya ketika itu mempunyai firasat yang buruk untuk malam ini. Saat saya kepikiran untuk melihat sosok tersebut dan mencari siapapun yang ada di sana, saya diingatkan kembali oleh teman saya yang masih teleponan untuk tidak mencari tahu. Saya yang memang anaknya bangor kala itu malah mematikan telepon dan memeriksa semua bangunan. Komplek di situ memang saling berhadapan, namun dengan ukuran yang luar biasa besarnya, kurang lebih tipe 120 dikali 100 per unitnya. Dari rumah nomor 1 hingga nomor 13 sunyi mencekam. Ketika di nomor 14 saya menjadi ragu-ragu untuk memasukinya, seperti mendapatkan insting untuk jangan terlalu jauh, apalagi sampai masuk ke dalam. Lalu pendengaran saya saat itu seperti ada seseorang yang sedang mengobrol dari dalam rumah. Saya yang kesal pun akhirnya melangkahkan kaki. Ketika sudah berada di dalam, saya merasa ada sesuatu yang mengawasi saya. Namun tidak bisa saya temukan di mana sosok itu. Meledak, suara batu bata terjatuh. Ketika saat akan mencarinya, saya dikejutkan dengan seseorang yang berjalan menggunakan pakaian seperti tukang, melewati saya dengan kepala yang sudah pecah. Anehnya ia sama sekali tak melihat saya kala itu. Saya yang melihat itu langsung berteriak kaget. "Jurik sia," kata saya. Sosok itu pun berlalu seperti itu saja. Tak sampai di situ, saya pun mengecek bagian belakang rumah nomor 14. Ternyata di situ ada sebuah sumur namun dengan diameter yang cukup besar. Ketika saya dekati dan cahaya senter saya arahkan ke dalam sumur. Betapa meledaknya jantung saya melihat isi sumur tersebut. Adalah sesosok makhluk yang dipenuhi oleh rambut seperti akar rotan yang keras. Sosok itu sendiri melihat wajah saya sambil tersenyum. Saya kala itu langsung lari tunggang langgang menuju pos saya. Lalu saat di jalan saya melihat sosok kuntilanak yang berdiri di atas kanopi salah satu rumah. Tak berhenti di sana teror itu, ada sesuatu yang merangkak dari atap rumah-rumah di sana. Sosok itu seperti laba-laba namun menggunakan tangan seperti manusia untuk berjalan. Saya pun ketika itu lari tunggang langgang. Ketika sampai di depan pos, saya mencari kunci kendaraan. Jangan-jangan ini yang buat teman saya sakit katanya. Apa saya ini tumbal atau apa ya, kata saya. Tak sempat berpikir rasional, pintu pos pun diketuk-ketuk oleh seseorang. Ketika saya intip dari balik jendela, ternyata itu adalah teman saya. Ketika saya buka pintunya, ia berkata kalau dia khawatir karena menutup telepon tadi. Ia pun meminta maaf karena sudah berbohong. Lalu ia berbicara kita bisa meminta bantuan dengan tukang di sini saja katanya. Tukang, kata saya. Sebelumnya kamu bilang tidak ada tukang di sini. Sekarang kamu bilang minta bantuan tukang. Saya pun mengatakan dengan suara yang pelan. Jangan-jangan, lalu teman saya tersenyum. Ketahuan ya. Lalu ia tertawa dengan suara yang melengking. Ternyata itu adalah sosok kuntilanak yang berada di atas kanopi. Saya ketika itu hanya diam terpaku. Mulut saya mengangap dan tubuh saya gemetaran. Makhluk itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Saya pun terbujur di lantai meluruskan kaki. Ya Allah, kata saya. Belum lama saya terduduk di lantai, sudah ada sesuatu dari luar memanggil nama saya. Dan saya tahu itu suara ibu saya. Namun saya pun diam saja. Lalu suara itu berhenti memanggil dan masuk menembus tembok. Ia perlahan mendekati saya. Di situ saya memegang HT dan mulai menghubungi pihak berwajib. Dan makhluk itu menghilang tepat saat ia kurang dari 1 meter dari posisi saya. Lalu hati saya pun mendapatkan balasan dan konfirmasi. Ketika itu saya pun sedikit lega. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh seperti orang habis olahraga. Lalu kaca pos saya seperti dilempari oleh kerikil. Saya pun akhirnya menutupi telinga. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang. Saya hanya bisa diam dan takut.
Untungnya pihak kepolisian berhasil mendobrak pintu dan mengevakuasi saya. Saya pun dibawa ke polsek terdekat untuk dimintai keterangan. Namun bukannya keterangan kriminal yang saya berikan, melainkan teror dari sebuah makhluk gaib. Pihak kepolisian pun mengecek kejiwaan saya. Selesai di kepolisian, saya pun akhirnya diantar pulang bersama dengan motor saya. Sampai esok harinya, saya pun mengajukan mundur dari penjaga malam tersebut. Itulah kisah saya saat saya berjaga di perumahan mewah. Perumahan itu memang mewah tapi berisi makhluk-makhluk gaib. Atau bisa dibilang komplek tersebut adalah komplek yang angker.